Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismiraya Asih dengan NIM 251080263. Saya dari kelas C Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan judul Fungsi Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar dalam Penerapan Ekonomi Mikro pada Fungsi Linear. Yang pertama, fungsi permintaan. Permintaan atau demand dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan periode tertentu. Permintaan tidak hanya didasari oleh keinginan, tetapi juga kemampuan nyata untuk membeli. Permintaan dalam ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada faktor materi, tetapi sangat terikat dengan nilai moral, etika, dan prinsip syariah. Yang dapat dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain atau barang substitusi dan komplementer, tingkat pendapatan konsumen, distribusi pendapatan rumah tangga dan pendapatan masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, promosi, dan ramalan atau perkiraan tentang kondisi di masa depan. Oke, selanjutnya ke kurva permintaan. Kurva permintaan adalah sebuah kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta para pembeli. Ketika melakukan analisis terhadap permintaan, perlu disadari perbedaan antara dua istilah, yaitu permintaan dalam jumlah barang yang diminta. Permintaan adalah keseluruhan dari kurva permintaan. Maksudnya, permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan dari kurva hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Sementara jumlah barang yang diminta adalah banyaknya permintaan pada tingkat harga tertentu. Fungsi permintaan pada grafik di atas arahnya menurun ke kiri, ke kanan, bawah. Logikanya, bayangkan jika Anda pembeli, jika harga sebuah barang naik, pasti akan mengurangi jumlah belanjaan. Sebaliknya, ketika ada diskon, Anda ingin membeli yang lebih banyak. Hukum permintaan merupakan hubungan antara harga dan jumlah barang berbanding terbalik. Selanjutnya, penawaran. Teori penawaran membahas hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang produsen bersedia jual. Kurva penawaran menunjukkan pola hubungan tersebut. Jika harga barang naik, produsen cenderung menambah jumlah yang ditawarkan dan juga sebaliknya. Penting dibedakan antara penawaran yang berarti keseluruhan kurva dan jumlah yang ditawarkan hanya untuk kuantitas pada satu tingkat harga tertentu. Pada ruang lingkup kajian ekonomi syariah, penawaran tidak hanya dipandang dari sisi faktor produksi atau pertimbangan keuntungan semata. Konsep ini memiliki cakupan yang lebih luas karena mengintegrasikan dimensi etika, moral, dan keadilan sosial terhadap segala aktivitas ekonomi, serta harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Teori penawaran dalam fungsi linear disebutkan jika harga suatu barang meningkat, maka penawaran tersebut akan meningkat. Sebaliknya, ketika penurunan harga, barang tersebut akan mendorong penurunan penawarannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tujuan perusahaan. Kurva penawaran, konsep ini digambarkan melalui kurva penawaran, yaitu kurva yang memiliki kemiringan positif dari kiri bawah ke kanan atas. Kurva ini menunjukkan adanya hubungan positif antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan, namun penawaran tidak hanya ditentukan oleh harga, tapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Misalkan upah tenaga kerja atau bahan baku, teknologi produksi, ekspektasi harga di masa depan, serta jumlah penjual yang ada di pasar. Maka, penawaran bukan sekedar jumlah barang yang tersedia pada harga tertentu, melainkan keseluruhan hubungan antara harga dan jumlah barang produsen siap ditawarkan di berbagai kondisi harga. Logika sederhananya,
Bayangkan jika Anda adalah penjual atau produsen. Jika harga suatu barang itu lagi tinggi, Anda akan sangat semangat buat produksi dan menjual lebih banyak karena ingin untung lebih besar. Jika harga murah, Anda mungkin bisa menahan stok. Hukum penawaran adalah hubungan antara harga dan jumlah barang berbanding lurus. Konsumsi dibatasi pada barang yang halal dan thayyib, tidak boleh ada unsur pemborosan atau pamer. Tujuannya bukan sekedar laba maksimal, tetapi mencari falah atau kesejahteraan dunia akhirat dan maslahah atau manfaat publik. Dalam penawaran dilarang keras melakukan penimbunan barang untuk sengaja menaikkan harga demi keuntungan pribadi. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar yang jujur. Intervensi harga hanya dilakukan pemerintah jika terjadi ketidakadilan yang zalim. Jika ekonomi konvensional melihat manusia sebagai economic man dan yang egois dalam ekonomi mikro Islam, kita melihat manusia sebagai Islamic man yang rasional namun tetap memperhatikan halal, haram, dan kesejahteraan sosial dalam setiap transaksi permintaan dan penawarannya. Terakhir ada keseimbangan pasar. Pasar mencapai keseimbangan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, keseimbangan terjadi apabila harga yang diinginkan pembeli sama dengan harga yang ditetapkan penjual. Pada kondisi ini, harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh titik keseimbangan pasar. Apabila harga berada di atas harga keseimbangan, penawaran akan melebihi permintaan, sehingga harga cenderung turun. Sebaliknya, jika harga di bawah harga keseimbangan, permintaan akan melebihi penawaran, sehingga mendorong kenaikan harga. Keadaan keseimbangan pasar dapat dianalisis dengan 3 pendekatan, yaitu analisis numerik, analisis grafik, dan analisis matematis. Keseimbangan terjadi pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Berdasarkan grafik tersebut, titik keseimbangan berada pada harga keseimbangan. Jumlah keseimbangan disimpulkan pada tingkat harga 1. Jumlah barang yang ingin dibeli konsumen tepat sama dengan jumlah barang yang ingin dijual produsen, yaitu sebanyak 5 unit. Mengapa titik ini disebut sebagai titik kondisi ideal atau benar secara ekonomi? Hukum pemerintah dan penawaran, titik ini merupakan satu-satunya kondisi di mana tidak ada kecenderungan baik harga untuk berubah. Jumlah keseimbangan disimpulkan pada tingkat harga 1. Jumlah barang yang ingin dibeli konsumen tepat sama dengan jumlah barang yang ingin dijual produsen, yaitu sebanyak 5 unit. Mengapa titik ini disebut sebagai titik kondisi ideal atau benar secara ekonomi? Hukum pemerintah dan penawaran, titik ini merupakan satu-satunya kondisi di mana tidak ada kecenderungan baik harga untuk berubah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan di atas dapat saya simpulkan bahwa mekanisme pasar tercapai melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran pada titik harga yang disepakati. Namun dalam ekonomi syariah, transaksi ini tidak hanya mengejar profit semata, melainkan wajib berlandasan etika, moral, dan prinsip halal haram serta larangan penimbunan guna mewujudkan kemaslahatan publik dan kesejahteraan dunia akhirat. Saya menyadari bahwa dalam menyampaikan materi terdapat banyak kesalahan, oleh karena itu saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.